Podcast Expectations of Many People. Hai Harbers, kembali lagi di Harborcast. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol bareng nih dengan teman-teman dari Badan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama. Nah, sebelum itu untuk kita saling mengenal, kita akan perkenalan lebih dahulu. Saya Salsa Regina dari Komisi 3 BPM. Di sini saya selaku host dan di sini ada teman-teman saya dari BPM lainnya. Boleh perkenalan diri, Kak? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Syauki Ali Al-Haider selaku Ketua Umum Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2024. Dan saya bersama rekan saya. Saya Muhammad Arifin Ilham selaku Ketua Komisi 4 Badan Perwakilan Mahasiswa. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal ya teman-teman. Nah, bisa dijelasin nih Kak, bagaimana sih kehidupan kalian di kampus selama di kampus selain sebagai mahasiswa tapi aktif dalam organisasi? Tentunya sangat seru ya Mas Arifin. Iya, betul. Iya. Kita sangat enjoy menjalani entah itu dalam akademik ataupun kita berorganisasi. Iya, itu salah satu pengembangan soft skill kita di kampus. Jadi di kampus bukan hanya hard skill yang didapat, tapi soft skill yang kita dapat untuk di masa depan gitu. Betul. Cukup senang ya. Ya, Senang. kita enjoy. Oke, nah pastinya sebagian dari mahasiswa ada yang belum mengenal nih Kak tentang BPM. Boleh dijelasin gak sih Kak, apa sih itu BPM? Jadi BPM itu sebuah lembaga legislatif tertinggi yang berkedudukan di organisasi mahasiswa yang berperan untuk menentukan kebijakan-kebijakan serta peraturan untuk organisasi mahasiswa. Dan sebagai lembaga legislatif kita melakukan pengawasan terhadap kinerja ataupun problem dari masing-masing unit yang ada di organisasi mahasiswa, seperti itu. Mungkin Mas Arifin. Ya, selain kita ada legislatif, kita pun ada yudikatif untuk Komisi 2 pengawasan dan terus ada juga advokasi. Tuh. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, di periode Kasauki sendiri ini fokus Kakak dalam BPM itu apa sih? Oke, untuk fokus dalam kepemimpinan saya itu yang pertama pelayanan terhadap teman-teman organisasi mahasiswa seperti pelayanan administrasi, terus aspirasi, contohnya seperti pengajuan proposal dan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa Politeknik Harapan Bersama itu kita tingkatkan lagi di periode saya gitu. Oke, baik. Tadi Kak Arifin menjelaskan tentang peran BPM sebagai lembaga legislatif. Mungkin boleh Kak Syauki bisa dijelaskan apa sih bagaimana peran BPM sebagai lembaga legislatif di Ormawa ini? Ya, itu yang saya sebutkan tadi, kita melakukan menentukan kebijakan-kebijakan itu pastinya di awal periode ya Mas Arifin. Betul. Itu kebanyakan rapat terus, rapat koordinasi dengan BEM, rapat koordinasi dengan unit-unit Ormawa. Nah, itu salah satu menentukan kebijakan buat organisasi mahasiswa dalam satu periode. Jadi bukan kita yang menentukan setelah itu langsung disahkan enggak, tapi kita meminta masukan ataupun saran dari teman-teman yang lain atas persetujuan unit-unit yang lain. Iya, seperti itu Mbak Salsa. Oke, nah tadi kan peran BPM sebagai lembaga legislatif. Tadi juga dijelaskan sama Mas Arifin peran BPM sebagai lembaga yudikatif. Mungkin bisa dijelaskan Mas Arifin tentang peran BPM tersebut. Ya, baik. Untuk yudikatif tersendiri kan berarti pengawasan. Pengawasan kita ada di Komisi 2, yang dimana Komisi 2 tersebut menghadiri acara program kerja yang dijalankan unit. Selain menghadiri acara, Komisi 2 juga memiliki benefit tersendiri ya. Iya, seperti pada saat menghadiri acara undangan itu kan semisal ada teman-teman organisasi mahasiswa yang mengadakan seminar, terus
workshop dan talkshow ataupun pameran-pameran yang lain. Nah, itu teman-teman komisi 2 itu mendapatkan ilmu lah ataupun gambaran-gambaran yang baru gitu. Terus semisal ada unit yang mengadakan program kerja di luar kampus, itu mereka Ya, bisa bisa jalan-jalan Iya, mereka ya keluar kampus ya kan, Iya. healing, refresh. ya bukan artian jalan-jalan tersebut ya kita Tetap benar-benar bekerja Ya, lah ya. lepas dari lepas tanggung jawab. tapi Oke. jalan-jalan tersebut ya pasti berjalannya aja Iya, yang betul. yang seneng, tapi di tempat acara yang diundang ya kita melaksanakan tugas gitu. Oke, ternyata seru ya. Kita gabung di BPM bukan hanya tentang rapat-rapat saja, tapi juga bisa sambil healing tuh tadi kata Mas Alki. Betul. Oke, tadi kan sudah dijelasin tentang Komisi 1 sama 2. Mungkin bisa Kak dijelasin tentang Komisi 3. Apa sih tugasnya? Untuk komisi 3 sendiri itu kan melayani unit pada saat pengajuan proposal. Nah, itu yang menjadi kehidupan kita sehari-hari lah menghadapi teman-teman unit kayak pada saat pengajuan proposal itu ada tanda tangan untuk pengesahan anggaran. Nah, itu harus ditandatangani oleh Komisi 3 Ya. atau Selain itu juga ada tahapan proses selanjutnya Iya. ke Komisi 1 Iya. untuk meminta surat keputusan dari Komisi 1. Iya. Jadi itu salah satu fokus saya di masalah administrasi kita tingkatkan di Komisi 3 dan 1 karena ya itu sebagai keseharian di PPM gitu. Yang namanya mahasiswa kan tidak jauh dengan yang namanya aspirasi. Nah, misalkan ada mahasiswa atau sekelompok mahasiswa yang memiliki aspirasi. Nah, bagaimana sih BPM dalam menyalurkan atau menjalankan aspirasi tersebut? Oke, untuk aspirasi tersendiri mahasiswa yang non ormawa bisa tuh setiap program studi mempunyai himaprodi. Setiap mahasiswa bisa mensuarakannya aspirasinya Betul, ke betul. himaprodi masing-masing, dan di mana himaprodi tersebut nanti akan mereport ataupun nge-follow up kepada Komisi 4 dan BEM Departemen Adkesma, kurang lebih seperti itu. Dan untuk tindak lanjutnya dari kita yaitu kita pelaporan ke pihak instansi, lalu dari pihak instansi ada suatu penyelesaian ataupun solusi buat kita nanti balik lagi soan untuk mereport hasil apa yang kita aspirasikan ke pihak instansi tersebut. Seperti itu. Oke, jadi kan tadi kita sudah bercerita tentang Komisi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di dalam sebuah organisasi nih Kak, pasti ada yang namanya program kerja. Nah, boleh tahu nggak nih Kak, apa saja sih program kerja yang dilaksanakan oleh BPM? Baik, program kerja BPM ada sidang pleno ya Mas ya. Pertama, betul, sidang pleno. terus yang kedua rapat kerja. Betul. Selanjutnya ada apa lagi Mas Oki? Rapat evaluasi. Iya, Nah, betul. terus yang lagi kita kerjakan ini Iya. pemilihan raya. Betul. Nah, setelah pemilihan raya itu ada open rekrutmen. Setelah open rekrutmen musyawarah besar. Terus setelah itu yang terakhir sertijab. Nah, dari ketujuh betul ya Mas Arifin? Tujuh, betul. Oh, betul, ketujuh. Nah, tujuh ini ya mayoritas itu sidang lah, terkait dengan sidang-sidang. Nah, dari BPM ya banyak agenda-agenda sidang pleno, terus sidang istimewa. Itu sidang istimewa ya opsional aja Iya. sih, tapi di periode saya itu enggak ada. Itu Oke, baik. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin bergabung di BPM nih Kak. Boleh tahu apa aja sih benefit yang kita akan dapatkan jika bergabung di BPM? Oke, untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bergabung di Badan Perwakilan Mahasiswa, itu yang pertama
kita memiliki keinginan untuk apa? Untuk mencari pengalaman baru, terus dunia-dunia baru, dan yang kedua itu keberanian dalam mencoba hal-hal yang baru. Nah, di situ kita memfasilitasi pengembangan soft skill gitu ya Mas Arifin. Dan selain itu juga ya kita mengemban ya kan sebuah tanggung jawab yang Iya, besar, betul. bukan hanya organisasi itu hanya bukan numpang nama ataupun panggung buat nama mereka untuk apa ya? Cari nama Cari mungkin. nama ya kan. Ya selain itu juga kita dapat berkenalan di berbagai prodi relasi ya kan, kayak Mbak betul. Salsa dari akuntansi, Akuntansi. Mas Yauki dari teknik Teknik informatika, dan saya dari farmasi. Kita saling mengenal, bahkan berkeluarga ya Iya, kan. So, Berkeluarga tapi bukan sekaka. tapi sesekre. Iya betul. Sering tidur di sekre ini Mas Iya. Yauki. Iya, kamu juga. Oke, tadi Mas Syauki menyinggung tentang kita memfasilitasi untuk pengembangan soft skill. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa sih fasilitas yang kita lakukan untuk pengembangan soft skill mereka? Oke. Pengembangan soft skill ya itu yang pertama itu terkait dengan komunikasi. Komunikasi di Badan Perwakilan Mahasiswa itu kan melayani unit-unit Ormawa. Nah, di situ soft skill berkomunikasi itu sangat dibutuhkan di situ. Nah, di situ kita dari Badan Perwakilan Mahasiswa ya memberikan cara berkomunikasi dengan unit, instansi, dan yang lain. Selain itu juga kita mengamanati untuk anggota-anggota kita sebagai ketua pelaksana, di mana ketua pelaksana tersebut membuka rapat setiap rapat rutinan ya Iya, kan, mengenai betul. program kerja tersebut, dan Iya. juga sebelum program kerja terjalani ada tahapan sosialisasi di depan unit. Iya. Dan yang nggak kalah menarik itu negosiasi. Negosiasi itu ya sangat sering lah di Iya, BPM. betul. Seperti ya ketika berbeda pendapat itu kan kita bernegosiasi Iya. untuk mencari solusi dari kedua belah pihak Bi- ataupun dari beberapa pihak. Nah, itu yang paling benar-benar paling sering lah di Badan Perwakilan Mahasiswa itu. Biar mencapai mufakat ya Mas, Iya. biar selaras gitu ya Mas Iya, ya. betul. Ya, Sama-sama enak betul. gitu. Oke, tadi itu merupakan benefit yang akan kita dapatkan jika bergabung di BPM. Iya. Nah, pasti seru sekali ya Kak untuk bergabung di iya. BPM ini. Jelas. Ya, Bukan walaupun- hanya kuliah pulang, tapi kuliah rapat. Betul. Betul. Banyak sekali pengalaman yang akan kita dapat jika kita bergabung di BPM tentunya. Nah, tadi kita sudah ngobrol bareng teman-teman dari BPM. Mungkin bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang BPM, bisa cek aja di akun Instagramnya BPM. BPM_KM Harbor. Nah, untuk kalian yang ingin bergabung menjadi keluarga BPM, juga pantau terus IG kami di BPM_KMPHB juga. Iya. Karena sebentar lagi ada perekrutan ya Mas Iya, Yauki ya. betul. Ada bergantian Regenerasi. Iya. Terus juga selain itu ketika ada mata kuliah yang selisih jamnya banyak ya kan, Iya. kita bisa tuh istirahat di sekre ya kan, Betul. tidur ataupun beristirahat di sekre lah. Kita bisa bertemu teman-teman, sharing session, memandu tugas ya kan, buat nugas ataupun terutama buat tidur ya Mas. Iya. Kelembrokan Mas gini. Ya, itu bahkan ada Yang membawa baju sampai lemari isinya baju itu. Iya, itu ya salah satu rumah kita Iya, lah, rumah rumah kedua kita. kita ya. Jadi saya kira itu ya benar-benar buat yang membuat kita nyaman gitu. Nah, jadi kalian itu nggak perlu ragu ya untuk bergabung di BPM. Bukan hanya serius aja kok, di sini juga kita kadang bercanda, banyak bercandaan malah. Iya. Nah, mungkin cukup sekian ya Kak ngobrol-ngobrol kita di episode kali ini. Aduh. Mungkin kalau ada lain waktu kita akan kembali lagi nih Kak. Oh, Boleh. Boleh.
kalau kita dikasih kesempatan lagi ya kan. Oke, mungkin cukup sekian kita akhiri ya Kak. See you, goodbye. Teman-teman. Harbor Case, expectations of many people.